Sudah lelah memuji Tuhan? Saya percaya belum, karena kita mau lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mengambil bagian terbaik. Kita mau mendengarkan firman yang boleh menguatkan kita, yang boleh menasehati kita, yang boleh menegur kita. Kita mau buka hati kita mau biarkan Tuhan berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Saya undang-undang jemaat bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
menjadi kekaguman orang kepada kita. Orang itu kemudian pengen menjadi kehidupannya seperti kita. Dia meniru gaya bicara kita, meniru cara kita menjalani kehidupan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pernah mengalami hal-hal seperti itu, itulah yang disebut dengan pribadi yang inspiratif. Pribadi yang inspiratif adalah pribadi yang memberikan inspirasi buat kita, memberikan energi positif buat kita untuk melakukan sesuatu tindakan yang positif. Mungkin oleh karena kehidupannya yang berhasil, ya, mungkin karena karya-karyanya yang bagus, sehingga orang itu kemudian menjadi sosok yang sangat inspiratif bagi banyak orang. Kalau saudara mengamati beberapa waktu yang lalu ada debat capres, ya, itu menjadi viral di rakyat Indonesia karena kita sedang memilih calon pemimpin yang betul-betul kredibel begitu. Beberapa pengamat, ya, saya bukan pengamat politik, ya, tapi beberapa pengamat mendeskripsikan bahwa perdebatan itu tertuju pada satu sosok yang namanya Jokowi. Beberapa orang yang mengagumkan Jokowi, mereka menceritakan keberhasilan Jokowi, dan Jokowi menjadi sosok yang inspiratif. Sebaliknya, bagi beberapa yang tidak suka dengan Pak Jokowi, dia menceritakan bahwa mereka akan melakukan perubahan-perubahan. Saya tidak mengarahkan Anda pilih yang mana, saudara. Yang saya arahkan, pilihlah Tuhan Yesus, ya kan? Tetapi yang ingin saya sampaikan, Pak Jokowi ini menjadi sosok yang sangat inspiratif karena tingkat kepuasan Bapak Presiden ini di akhir masa-masa jabatannya ini pernah sampai tembus 82%, walaupun hari ini turun sampai ke tingkat 70%. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa di dunia, ya. Tokoh yang bisa mengalahkan popularitas Pak Jokowi di akhir masa jabatan itu nggak ada. Ada satu katanya Moody, itu presiden di negara mana saya nggak lupa. Tetapi memang beliau adalah menjadi sosok yang sangat inspiratif, ya. Dulu ketika beliau pakai baju kotak-kotak, banyak yang pakai baju kotak-kotak, ya kan. Nah, saudara, hari ini kita akan bicara tentang Maria, ya. Maria, perempuan yang inspiratif, ya. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan, ya. Kita akan melihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Saya akan bacakan Lukas pasal 2 ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Saya akan baca satu ayat yang lain, ya, tapi tidak saya tampilkan di papan display ini. Lukas pasal pertama ayat yang ke-26 berkata begini: dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang kita pelajari dari tokoh Maria ini adalah dia adalah sosok yang inspiratif, memberi inspirasi, memberi energi positif kepada orang yang mengenal dia dalam konteks kesederhanaan profilnya. Kita di dalam teks ini kita bisa membaca dan bisa menemukan betapa Maria ini adalah bukan tokoh yang di atas rata-rata. Dia orang yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin dalam kategori orang yang di bawah rata-rata. Pertama, dia tinggal di kota Nazaret. Saudara, kota Nazaret adalah kota yang kecil.
Kalau Anda membuka Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan pernah menemukan kota ini disebut berulang-ulang. Hanya 1, 2, 3 kali penyebutan kota Nazaret ini. Beda, misalkan kita sebut Yerusalem, kita sebut Gilgal, kita sebut Betel, kita sebut Betania, itu kota-kota yang cukup mentereng. Tapi kota Nazaret ini kota kecil. Bahkan kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, saya berpikir kota Nazaret ini seperti sebuah kota kecamatan yang bukan di Jawa. Mungkin kota kecamatan di daerahnya Gerisman sana, di Nias sana. Kecil ya. Malam-malam cuma jangkrik yang bunyi krak-krik gitu. Jumlah penduduknya itu loh, beberapa catatan arkeologi Alkitab itu disebutkan nggak sampai dari 500 orang, nggak sampai. Jadi betul-betul kota yang kecil, yang nggak diperhitungkan, Bapak Ibu, betul-betul nggak diperhitungkan. Bahkan si Maria ini juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana, cari air, ya, masak, sesuatu yang orang nggak akan pandang gitu loh. Itu sosok Maria. Tetapi apa yang bisa kita lihat, Bapak Ibu? Nah, ini yang penting, yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Walaupun Maria itu tinggal di kota yang kecil, kota yang mungkin saya bilang amat sangat kecil, dia adalah perempuan yang biasa-biasa saja. Dia bukan tinggal di daerah Galilea yang mungkin punya populasi yang begitu besar di daerah Galilea, enggak, dia kecil-kecil saja. Tetapi yang menjadi inspiratif adalah tokoh yang tidak diperhitungkan, tokoh yang di bawah rata-rata, tokoh yang saya pikir kalau tidak terlibat dalam peristiwa Natal tidak akan pernah dikenal, tidak akan pernah diperhitungkan. Tetapi justru tokoh ini yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Berapa banyak dari antara kita yang berpikir bahwa saya mungkin gak bisa menjadi orang yang hebat, saya tidak disetting untuk menjadi tokoh yang luar biasa, saya tidak punya kesempatan untuk menjadi seseorang yang diperhitungkan. Kenapa? Karena saya ini orang yang kecil, yang biasa saja, tinggal di tempat yang kecil, tinggal di tempat yang tidak diperhitungkan orang. Bahkan mungkin orang nggak pernah tahu siapa diri saya, dan tiba-tiba Anda berpikir bahwa nggak mungkin saya menjadi orang yang hebat, nggak mungkin saya menjadi orang yang terkenal, nggak mungkin saya dipakai dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang saya ditentukan sebagai orang yang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin hadirkan buat Bapak Ibu bahwa ternyata sesuatu yang kita anggap kecil, tinggal di daerah yang tidak diperhitungkan, bahkan posisi kita ini orang anggap tidak ada, tetapi itu bukan berarti engkau kehilangan kesempatan menjadi orang yang diperhitungkan oleh sesama. Amin. Pernah nggak kita berpikir, siapa diri saya? Siapakah saya ini? Gitu loh. Yang harus memiliki cita-cita yang setinggi bintang di langit. Nah, hari ini kita melihat Maria, tunangan dari Yusuf, adalah satu perempuan yang biasa-biasa saja. Dia tinggal di kota yang kecil, ya, tinggal di satu tempat yang orang nggak pernah perhitungkan. Bahkan mungkin kalau pada waktu itu sudah ada Google Map begitu, Google-nya itu nggak nangkap kota Nazaret. Beda kalau sekarang kota Nazaret sudah menjadi kota yang besar, ya, sudah kota modern. Tapi pada masa Yesus lahir itu kota yang kecil. Jadi kadangkala banyak orang berpikir bahwa oleh karena situasi kita, kondisi kita yang tidak memenuhi syarat di dalam pemikiran kita, kadang kita berpikir itulah yang membuat kita nggak bisa berkembang. Itulah yang membuat kita menjadi pesimis. Itu yang membuat kita untuk berpikir yang besar itu kita merasa nggak mampu. Hari ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan Maria
satu tokoh yang inspiratif. Semoga ini juga menjadi inspirasi buat kita. Kalau Maria di kota yang kecil, pribadi yang tidak diperhitungkan, tetapi ketika Tuhan menentukan dia menjadi tokoh di dalam sejarah manusia yang besar ini, ternyata dia bisa. Bukankah kita juga bisa seperti itu? Amin. Ini yang harusnya kita menjadikan inspirasi. Satu kali sedikit saya cerita ya, saya punya mahasiswa ya, ketika pas wawancara dengan saya, ceritanya itu penuh kesederhanaan dan saya ngelihat anak ini baik gitu ya. Dia tinggal di sebuah pulau yang kecil ya, di Nias sana, kota kecil apa Krisman yang sering kali saya singgung di kelas itu, pulau apa itu, pulau apa sih, kecil lah pokoknya. Dan dia cerita penduduknya itu kecil, bapaknya itu hanya sekedar menjual tikar, dan 2 minggu sekali dia keluar dari pulau itu ke pulau besar Nias untuk menjual tikar itu. Dan saudara tahu nggak, hasil penjualan tikar itu yang dia kerjakan selama 2 minggu itu biasanya cuma laku sekitar 50.000 per 2 minggu, bayangkan. Terus saya tanya, bisa kamu hidup dengan 50.000? Bisa Pak, karena kami tinggal di pulau, sehingga makanya ikan dan kemudian pakai sagu. Nah 50.000 itu hanya untuk beli garam. Sesuatu yang sangat sederhana sekali. Tetapi hari ini ketika dia ikut jalan Tuhan, ketika dia mengikuti panggilan Tuhan, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya melihat di IG, di Facebook yang seringkali dia posting, saya melihat dia menjadi seorang hamba Tuhan yang cukup diberkatilah oleh Tuhan. Artinya apa? Situasi, kondisi yang kecil yang di dalam diri kita sama sekali tidak bisa menentukan masa depan kita. Yang bisa menentukan masa depan kita hanyalah Tuhan. Persoalannya apakah kita itu di dalam jalur rencananya Tuhan atau kita itu dalam jalur rencana kita sendiri. Sesuatu yang kecil tidak membatasi, ya kan, misi visi kita untuk menjadi orang yang luar biasa. Tidak dibatasi oleh karena kita itu tinggal di mana, anaknya siapa, kondisi yang kita hadapi itu kayak apa, itu sama sekali tidak menentukan masa depan kita. Ya kan? Bahkan orang banyak berpikir ketika ada orang yang lahir dalam kondisi yang disabilitas, ya, nggak punya ini, nggak punya itu, mereka berpikir bahwa ya sudah, menyerah dengan keberadaan itu. Tidak, saudara. Sepanjang engkau tahu bahwa hidupmu itu ada di dalam jalur rencana Tuhan, Tuhan pasti mempersiapkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Maria adalah tokoh yang inspiratif di dalam kesederhanaan profilnya. Dalam kesederhanaan profilnya, Tuhan tentukan dia menjadi wanita yang sangat luar biasa. Bahkan hari ini kita semua tahu, seluruh dunia mengenal siapa itu Maria, Ibu Yesus. Ya kan? Perempuan yang terberkati. Bahkan dalam tradisi gereja Katolik, dia adalah merupakan salah satu tokoh perempuan yang paling dominan. Ya, Bunda Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, Maria ini juga tidak sekedar inspiratif di dalam kesederhanaannya, tetapi dia juga inspiratif dalam keberaniannya menghadapi resiko. Coba kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-34 ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Saya percaya teks ini sudah tidak asing buat kita ya.
pada satu malam ketika Maria akan beranjak tidur ya, tiba-tiba malaikat Gabriel datang dan berkata bahwa engkau akan mengandung. Maria yang belum punya suami, yang belum pernah disentuh oleh seorang pria, kemudian memberikan respon atas berita bahwa dia akan mengandung. Ayat ke-34 tadi berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, aku belum pernah disentuh oleh pria. Saudara, pertanyaan itu kemudian dijawab oleh malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah dan sebagainya. Saya tidak menyoroti tentang proses pembuahan benih yang ditaruh dalam rahimnya Maria. Walaupun ayat ini sebetulnya bicara tentang bagaimana benih ilahi itu ditanam oleh Tuhan di dalam kandungan Maria. Tetapi yang saya ingin soroti adalah ketika Maria menerima bahwa dia akan mengandung, itu gak gampang Bapak Ibu. Ada beberapa resiko yang harus dihadapi. Resiko yang pertama, pasti dia terpikir kalau saya hamil dalam kondisi yang belum pernah disentuh oleh pria, belum pernah disentuh oleh tunangan saya, belum pernah melakukan persetubuhan dengan tunangan saya, resiko yang paling wajar adalah tunangan saya pasti akan meninggalkan saya. Karena pada masa itu yang namanya kekudusan itu merupakan satu harga yang gak bisa ditawar. Perempuan-perempuan pada masa itu dituntut dengan begitu ketat untuk menjaga kekudusannya. Tetapi tiba-tiba Maria hamil. Nah, bagaimana pikiran Maria? Pasti nanti tunangan saya, calon istri saya, calon suami saya akan meninggalkan saya. Dasarnya jelas. Dia belum pernah sentuh saya, tiba-tiba saya hamil, sehingga kalau Yusuf kemudian datang kepada Maria dan membatalkan pertunangan itu sesuatu yang wajar. Yusuf bisa datang ke keluarganya Maria dan berkata, maaf, pertunangan ini tidak bisa dilanjutkan. Karena perempuan ini belum saya sentuh, sudah hamil. Itu pasti aib dan kecemaran bagi Maria, ditinggalkan oleh tunangannya. Itu yang pertama risiko yang dia hadapi. Risiko yang kedua, dia pasti mendapatkan hukuman. Hukum agama Yahudi. Apa yang akan terjadi dalam hukum agama Yahudi? Perempuan yang ketahuan berzinah itu dibawa keluar kota, keluar tembok gerbang kota, kemudian dirajam sampai mati. Masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi ahli Taurat? Ada satu perempuan yang ditarik mereka, kemudian diperhadapkan kepada Tuhan, dan kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan terhadap perempuan yang ketahuan berzina ini? Dia kalau menurut hukum Musa, dia harus dirajam sampai mati. Pada waktu itu kan Tuhan kemudian menuliskan sesuatu di tanah. Tulis. Setelah beberapa saat menulis, Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang belum pernah berbuat dosa, engkau yang boleh pertama kali melempari perempuan ini. Artinya apa Bapak Ibu? Perempuan yang kedapatan berzina, kedapatan melakukan perbuatan yang tercemar, hukumannya itu dirajam. Maria tahu enggak? Pasti tahu. Dia bukan sekedar ketahuan sedang berzina, tetapi dia tiba-tiba hamil. Buktinya jelas hamil. Belum ada suami, belum ada pria yang menyentuh dia. Maka apa yang harus terjadi? Dia akan ditangkap, diseret untuk dirajam. Itu resiko yang harus dihadapi oleh si Maria. Kalau hukum agama dengan begitu ketat mempersiapkan hukuman, seandainya Maria itu lolos dari hukum agama, maka yang kedua apa? Dia mendapatkan hukuman secara sosial. Apa hukumannya secara sosial? Dia akan dikucilkan. Dia akan tidak dianggap sebagai wanita yang baik-baik. Masih ingat kisah
Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, ya kan? Perempuan itu ambil air pada tepat jam 12 tengah hari. Kenapa? Karena dia ngerasa bahwa dia nggak pantas untuk bergaul dengan perempuan yang baik-baik, karena dia adalah perempuan yang telah hidup dengan 5 pria yang bukan suaminya, dan sekarang dia hidup dengan 1 pria yang juga bukan suaminya, sehingga dia merasa dikucilkan. Itu hukuman sosial. Nah, bayangkan Maria juga akan mengalami keadaan yang seperti itu kalau tiba-tiba dia hamil. Tetapi Maria berkata, nggak apa-apa, saya akan jalani itu. Dia tahu risiko yang harus dihadapi. Apa sih saudara yang ingin saya maksudkan implikasi daripada teks ini? Saya ingin sampaikan gini loh Bapak Ibu. Kalau saudara hidup di dalam jalurnya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, di dalam ketetapannya Tuhan, dan engkau setia, saya ulang lagi, engkau setia di dalam jalurnya Tuhan, setia di dalam jalannya Tuhan, itu bukan jalan yang mulus, itu bukan jalur tol, itu jalur yang penuh dengan risiko yang harus engkau hadapi. Makanya menjadi orang Kristen yang hidup di dalam jalurnya Tuhan, itu enggak selalu gampang. Maria adalah wanita yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai ibunya Sang Mesias. Dia sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah ada predestinasinya, engkau harus menjadi kayak perempuan yang model kayak begini. Dan ketika Maria mengatakan iya, terjadilah seperti yang engkau mau, dia setia di dalam jalur itu, dia harus ada tahu risiko-risiko yang akan dihadapi. Kalau dia menolak, pasti dia akan terhindar dari berbagai risiko ini. Tetapi Maria berkata, oke Tuhan, saya akan berjalan menurut rencanamu. Nah ketika dia berkata, oke Tuhan, ada risikonya. Risiko pertama, dia harus siap-siap kalau sewaktu-waktu Yusuf meninggalkan dia. Apakah cukup di situ? Tidak. Yang kedua, dia harus siap-siap menerima hukuman agama, hukum Taurat, hukum Yahudi, di mana perempuan yang ketahuan berzina akan dirajam. Apakah cukup dari situ? Tidak. Kalau dia lolos daripada hukuman rajam, maka hukum sosial siap untuk menghampiri dia. Dia akan dikucilkan, dia dianggap sebagai perempuan yang tidak baik-baik saja. Dia dianggap perempuan yang cemar, yang tidak boleh melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial. Dan itu yang harus dihadapi oleh Maria. Tetapi Maria berani. Ketika dia katakan, engkau akan hamil, Maria berkata, iya Tuhan, jadilah seperti itu. Nah, apa yang saya mau sampaikan buat kita semua? Seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, engkau berjalan di dalam penentuan Tuhan. Tuhan berkata, engkau harus kayak begini anakku, engkau akan melakukan begini, rencana Tuhan buat kamu itu begini, begini dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah, ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, ada banyak resiko yang harus kita ambil. Amin? Amin? Harus. Menjadi orang yang mengasihi Tuhan bukan berarti hidup ini mulus-mulus saja. Tetapi perhatikan baik-baik. Ketika Maria berkata, ya Tuhan aku mau. Risiko pertama tadi, Yusuf yang kemungkinan besar akan meninggalkan dia. Apakah Yusuf meninggalkan Maria? Tidak. Yang kedua, secara hukum agama, Maria pasti dirajam kalau melakukan perbuatan perzinahan, atau dengan kata lain hamil tanpa ada suaminya. Pertanyaannya, apakah Maria juga dirajam? Tidak. Yang ketiga, hukum sosial. Kalau dia ketahuan sebagai perempuan yang gak baik-baik, dia akan ditinggalkan oleh masyarakat, namanya tercemar. Apakah seperti itu? Tidak juga. Bahkan hari ini Maria dikatakan sebagai perempuan yang paling terberkati sedunia. Dia menjadi Bunda Maria, Santo Bunda Maria. Nah saudara, kalau kita berani menghadapi risiko di dalam jalannya Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembela dan penolong kita.
Tetapi keberanian kita menghadapi risiko itu harus jelas. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu, Tuhan panggil saya sebagai seorang hamba Tuhan. Apakah menjadi hamba Tuhan itu tidak ada resiko? Banyak resikonya. Apalagi waktu masih muda dulu. Ya. Masih belum ada pekerjaan tetap. Tiba-tiba pengen menikah. Dari mana keuangannya? Kecuali kalau saya punya pekerjaan, kalau zaman sekarang kan ada UMR gitu kan ya. Minimal saya punya penghasilan UMR, beranilah ya melamar anak orang. Tapi kan sebagai hamba Tuhan, waktu saya siap untuk menikah, saya bukan pendeta Bapak Ibu, bukan gembala sidang, saya guru sekolah minggu. Nggak tahu yang bodoh itu yang terima atau itu memang Tuhan sudah butakan mata hatinya. Waktu saya tanya sama waktu itu pacar, mau nggak nikah sama saya? Jawabannya mantap, oh mau. Saya bukan hamba Tuhan, saya cuma guru sekolah minggu. Berani nggak menghadapi resiko? Pernah kan saya ceritakan kesaksian di jemaat. Saya bilang kalau engkau menikah sama saya, kita akan kos satu kamar. Ya ini kan sekalian mumpung anniversary pernikahan. Nggak tahu yang keberapa saya nggak tahu. Ya lemahlah saya dalam hal angka. Tapi momen-momen penting itu saya ingat. Waktu di jalan saya bilang, mau nggak nikah sama saya? Iya mau. Tapi saya nggak bisa beli rumah loh. Nanti kalau kita menikah, ya kita akan kos satu kamar. Di dalam kamar itu nanti ada tempat tidur, ada lemari, ada kompor. Ya. Kita akan tinggal di situ. Ya. Terus pacar saya itu jawab, nggak apa-apa, asal di kamar itu ada kamu gitu. Tapi itu risiko yang harus kita hadapi. Tapi pertanyaan saya, ini ada istri saya, pernah nggak ya kita menikah kemudian kos satu kamar? Nggak pernah. Pernah nggak di dalam pernikahan itu kita mengalami sesuatu yang membuat kita kekurangan dan dipermalukan oleh sesama? Nggak pernah. Pernah nggak orang tua saya melihat, oh anakku gini ya, kasihan baru menikah, butuh bantuan, saya kasih bantuan. Pernah nggak? Nggak pernah. Karena Tuhan, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, Tuhan yang akan menjadi penolong dan pembela orang-orang yang memang tahu jalan hidupnya di dalam Tuhan. Amin. Tapi yang saya sampaikan adalah, berani nggak engkau menghadapi risiko, gitu loh. Risiko yang ada di depan kita. Karena menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu nggak gampang. Ada risiko yang harus dihadapi. Yakin? Ya, si Maria sangat inspiratif, saudara. Punya keberanian. Nah makanya saya ingin memberikan motivasi buat anak-anak muda yang baru menikah, yang baru merintis pernikahan, yang masih belum punya anak, atau yang anaknya masih 1, 2 kecil-kecil. Milikilah mimpi yang besar. Amin. Jangan engkau tinggal di dalam kondisimu saat ini. Kondisimu saat ini itu sama sekali nggak sanggup menentukan indahnya masa depanmu di sana. Yang sanggup menentukan masa depanmu itu cuma satu, Tuhan. Kalau engkau setia kepada Tuhan, Alkitab akan jamin, aku yang akan membuat hidupmu berkelimpahan. Amin. Karena Maria sudah ngalami. Dia berani menghadapi resiko. Yang ketiga Bapak Ibu, karena sebelum saya berdiri di sini tadi salah satu guru sekolah minggu berbisik sama saya, khotbahnya jangan panjang-panjang Pak gitu. Karena mau sekolah minggu, mau acara ya. Jadi ini yang terakhir. Maria menjadi inspirasi kita karena dia inspiratif dalam ketaatannya kepada Allah. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi inspirasi kita dari kehidupan Maria adalah ketaatannya. Taat, betul-betul taat. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Dia betul-betul taat dan berkata, ya Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Perhatikan kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, ketika Maria berkata kepada malaikat Gabriel yang mendatangi dia dan berkata macam-macam, dan Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, itu enggak gampang. Yang pertama yang ingin saya tonjolkan, ketika Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, Maria itu tahu posisinya. Dia ngerti siapa dia. Kan banyak orang yang enggak ngerti posisi dia di mana. Banyak orang enggak paham. Ketidakmengertian di mana posisi kita, itu membuat kita juga enggak paham kemana kita harus berjalan. Nah, Maria tahu posisinya siapa? Hamba Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa ketika saya berhadapan dengan Tuhan, saya nggak boleh neko-neko. Saya nggak perlu negosiasi. Siapa saya? Saya adalah hamba dan dia adalah majikan saya. Dia adalah tuan saya. Tidak ada lagi kompromi yang berkata bahwa Tuhan mestinya begini, begitu, enggak. Ya kan? Ketika Maria mencoba menolak rencana Tuhan, dia tahu pasti dia gagal. Coba misalkan, Bapak Ibu, berapa banyak hamba Tuhan yang mencoba untuk menolak posisi dia di hadapan Tuhan, pasti mengalami berbagai macam persoalan. Contoh pertama misalkan, saya kasih contoh. Yunus, ya kan? Yunus itu siapa sih? Nabi Allah. Tugasnya apa? Memberitakan firman. Apa yang dikatakan Tuhan kepada si Yunus? Yunus, engkau kuberi tugas untuk pergi ke kota Niniwe. Itu kota besar, kota metropolitan, ibu kota dari Mesopotamia. Gede kota itu. Beritakan firman ke sana supaya mereka bertobat. Apa yang dibilang Yunus? Enggak mau. Biar mereka mati. Mereka adalah kumpulan orang-orang jahat. Mereka mestinya memang di bumi hanguskan oleh Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Mungkin pikirnya si Yunus begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yunus memang berangkat, pergi ke pelabuhan. Tapi dia tidak beli tiket ke Niniwe. Dia beli tiket ke Tarsis. Sama-sama naik perahu. Itu ke arah yang bersebelahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pikir si Yunus itu lepas dari kontrol Tuhan, lepas dari kedaulatan Tuhan, lepas dari kemahatauan Tuhan. Dia jalan. Mungkin pada hari pertama Yunus berbangga, Tuhan kecilik ya, saya disuruh nganan, saya ke kiri kok gitu kan. Terus pas di tengah laut, apa yang terjadi? Tuhan bikin badai, saudara. Itu laut diaduk-aduk sama jarinya Tuhan, gitu kan. Semua orang gempar, bingung, kenapa ini? Apa yang bisa terjadi? Muatan di dalam perahu itu dilempar semua, tetapi tetap kapal itu tidak bisa dikendalikan. Tetap goncang terus. Singkat kata kemudian Yunus mengaku bahwa dia telah meninggalkan rencana Tuhan. Dilemparlah dia ke laut, ditangkap ikan. Saudara, saya mau kasih tahu. Ketika bahtera kapal itu digoncang oleh Tuhan, semua upaya dikeluarkan, barang-barang berat dibuang, muatan dibuang, dilepaskan sampai kapal itu kosong. Laut menjadi tenang enggak? Enggak, tetap goyang. Sebetulnya itu kan gambaran, metafora dalam kehidupan saudara dan saya, maksud saya. Kalau engkau nggak taat kepada Tuhan, Tuhan berkata engkau harus ke kanan, tapi engkau ke kiri, nggak taat terhadap maunya Tuhan, boleh, tapi bahtera kehidupanmu
Saya mau ulang Bapak Ibu ya, bahtera kehidupanmu akan digoyang oleh Tuhan. Diorat-arit sama Tuhan. Engkau berusaha dengan keras. Berusaha untuk menolong supaya bahtera kehidupanmu itu tenang. Membuat muatan itu dilempar. Sampai kapal itu kosong. Tetap kapal itu mengalami goncangan. Ini orang yang gak mau taat kepada Tuhan. Silahkan kau gak taat, tetapi hidupmu akan mengalami berbagai macam goncangan. Engkau berusaha sedemikian keras sampai hidupmu tetap ya dalam kekosongan, engkau tetap dalam kegoncangan. Pertanyaan saya, apa yang membuat kemudian kapal itu menjadi tenang? Apa yang membuat kapal itu kemudian mengalami keteduhan? Badai menjadi reda. Satu, Yunus kemudian berkata, Tuhan, saya mau ngikuti jalan. Dilempar ke laut, dibawa sama ikan, dimuntahkan di Niniwe. Ketika kita kembali kepada jalan Tuhan, saya mau ulangi Bapak Ibu, ketika kita kembali kepada jalan Tuhan, engkau akan mengalami ketenangan, kedamaian di dalam hidupmu karena engkau taat kepada Tuhan. Amin. Saya tidak ingin berandai-andai. Adakah di antara kita yang mengalami kehidupannya seperti kapal yang mengalami badai yang begitu dahsyat? Goncang terus, digerakkan terus, sampai kapal itu menjadi kosong, tidak ada muatan sama sekali. Engkau nggak ngerti Tuhan, apa yang salah dalam hidup saya, sampai muatanku kosong pun, goncangan itu, goyangan itu tetap ada. Apa yang terjadi Tuhan? Jangan-jangan kita kurang taat kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Seperti si Maria berkata, Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan. Saudara, saya mau tanya, ketika Maria berkata kepada Tuhan, Tuhan jadilah padaku menurut perkataan, Maria tahu nggak perjalanan hidupnya ke depan kayak apa? Enggak tahu. Ketaatan Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi ya, ketaatan itu selalu menuntut penyerahan diri kita, walaupun kita enggak ngerti ke depan itu maunya kayak apa. Kalau saudara selalu berpikir ke depan kayak apa, engkau akan mengalami kekhawatiran yang tidak ada dasarnya. Tapi taatlah kepada Tuhan, maka engkau akan dipimpin oleh Tuhan selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Taat, engkau akan dituntun sampai pada satu tempat yang menyegarkan buat kita. Ketika Abraham oleh Tuhan disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, saudara, Abraham tahu nggak di mana letak geografis tanah perjanjian? Tidak tahu. Abraham tahu nggak bagaimana perjalanan yang puluhan tahun dijalani itu, siapa yang akan memelihara kehidupan dia? Dia nggak pernah menanam tanaman, dia bukan seorang petani, dia nggak pernah macam-macam, tetapi perjalanan hidup Abraham dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan sepanjang perjalanan itu, Alkitab catat Abraham itu menjadi orang yang semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Alkitab katakan kekayaan Abraham melebihi dari kekayaan 10 raja-raja. Apa kuncinya? Taat. Taat Bapak Ibu. Jadilah seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka engkau akan dipimpin setapak demi setapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pagi bangun tidur saya selalu berdoa, Tuhan, izinkan saya berjalan di dalam jalan, karena saya tahu Engkau yang akan menuntun aku ke tempat yang berair tenang. Engkau yang akan menuntunku ke rumput yang hijau, karena Engkau adalah gembalaku. Kalau dombanya nggak taat, kira-kira Bapak Ibu, gembalanya ngomong, ayo kita belok kiri, terus dombanya belok kanan. Pertanyaan saya,
domba yang belok kanan tadi akan ketemu air yang tenang, rumput yang hijau. Ketemu enggak? Jawabannya enggak. Karena yang tahu jalan hanyalah Tuhan. Saudara, yang tahu jalan hidup saya dan tahu jalan hidup saudara hanya Tuhan. Maka kalau Tuhan ngomong belok kanan nak, belok kanan. Belok kiri nak, belok kiri. Taat saudara. Ketika engkau gak punya duit, tetap taat kepada Tuhan. Jalan saja. Maka Tuhan akan menuntun engkau pada kemenangan demi kemenangan. Maria memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita. Demikian firman Tuhan yang perlu kita pelajari, kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Benar ya Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau
Hari ini kami belajar dari pribadi yang luar biasa, Maria, yang Kau pilih sebagai ibu jasmani dari Tuhan Yesus. Di dalam kesederhanaan profilnya, di dalam keberanian menghadapi resiko, di dalam ketaatannya, biarlah itu menjadi inspirasi bagi kami. Karena ketika kami menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pada ujungnya kemuliaan Tuhan sediakan buat kami, keberkatan Tuhan sediakan buat kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.